Pak, Pak Sarun, gimana menyikapi adanya penghinaan Nabi Muhammad yang terjadi di Prancis, yang saya dengar beritanya ternyata dilakukan sendiri oleh Presiden Prancis. Wah, luar biasa. Saya Kalau dalam hati saya seperti ini, kalau ya. kalau saya begini, Itu, Stas. ya, menurut kita, Pak. Ya, ya. Kalau saya begini, kita harus pelajari dulu seperti apa Rasulullah waktu masa ininya apa menyebarkan Islam. Masa Seperti apa kenabiannya, penghinaan yang dihadapinya. ya, Kan? ya. Dengan ketenangannya beliau menerima segala penghinaan. Nah, itu yang harus kita contoh. Ya. Lanjut Ustaz. Harus ya, harus kita contoh atau bagaimana melahirkan yang ada dalam hati kita ini. Ya, itu Karena harus kalau kita. ada kata harus berarti ada kayak paksaan. Saya harus begini deh, itu paksaan. Bagaimana kalau yang lahirnya dari dalam, kira-kira seperti apa? Ya, Hasil itu maksud meditasinya atau saya bagaimana? seperti ini, Ustaz. Itu kan harus kita Ya. contoh bahwa seperti itulah Rasulullah itu tidak pernah ini. Ya, berarti kita juga harus ikhlas. Dengan keikhlasan Rasulullah itu ya kita juga harus ikhlas menerima Ya, ya. penghinaan. Jadi ini pertanyaan Pak Amir. Pak Amir bisa hidupkan mikrofonnya kalau mau bincang-bincang. Ya, ya. Jadi kalau saya pribadi, ya itu Muhammad, ya dia dimuliakan oleh Allah dengan para malaikatnya, ya. Allah dan malaikatnya itu sangat memuliakan Muhammad, ya. Jadi orang seperti apa yang bisa menghinakan dia, sementara Allah dengan malaikatnya ini bahkan seluruh jagat raya sangat memuliakan itu Muhammad. Jadi yang ada di pikiran salah orang, ya, salah menghina. Ya. Kenapa terjadi begitu? Karena ya, dia sendiri tidak kenal siapa itu Muhammad. Ya. Seandainya dia kenal Muhammad, pasti dia tidak berani berkata seperti itu. Jadi dia tidak tahu siapa Muhammad. Jadi yang dia hina itu bukan Muhammad yang sebenarnya, meskipun dia tunjuk siapakah di situ, tapi tidak seperti itunya. Salah orang dia. Ya. Orang seperti apa dia itu yang ya gara-gara dia kira-kira Muhammad terhina, tidak akan mungkin. Muhammad tidak akan terhina. Hanya meskipun seluruh manusia mungkin menghinakan dia, Muhammad tidak akan pernah terhina. Iya Pak Ustaz, tapi secara makna mungkin seperti itu Pak Ustaz. Tapi secara syariahnya kan yang kita lihat kan terjadi keributan malah Pak. Terus bagaimana cara memahaminya dengan baik gitu Pak? Ya, Artinya kalau dengan saya kondisi keributan itu saya katakan benar. Ya. Iya. Saya katakan ya itu tadi. Kalau terjadi konflik sampai terjadi sebutlah keributan kayak tadi dalam tanda kutip. Ya, dari sisi kejadiannya ya itu yang terjadi dan itu benar. Saya kembali ke nama Allah tadi, Alif Lam Lam Ha, kita berada pada wilayah keributan dan ketika itu terjadi memang ya pada prinsipnya benar. Kenapa? Karena itu tadi antara yang menghina Muhammad dan yang membelanya dua-duanya tidak kenal, ya. Dua-duanya tidak kenal siapakah Muhammad ini. Ya, seandainya tadi saya bilang seandainya dia kenal Muhammad, mungkin kalau dia mendengar orang yang menghina Muhammad pasti dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Karena salah orang ini. Dia salah orang. Jadi kenapa terjadi kekacauan? Seandainya salah satu di antara mereka itu kenal Muhammad, ketika ada yang menghina Muhammad, pasti dia sangat sayang itu orang menghina Muhammad. Kasihannya nih orang tidak tahu Muhammad. Ya. Kasihan, kasih sayangnya muncul kepada orang itu harus dikasih tahu ini. Dengan cara yang baik sampai dia tahu dimaki-maki bukan kapan dimaki-maki, diteror, di apa, maka pelakunya juga orang yang
Jadi kalau contoh yang dicontohkan oleh jangankan kita yang mau membela Muhammad, jangankan kita ini manusia yang Muhammad membela. Tawaran malaikat Jibril pun dia tolak untuk membela Muhammad. Ya. Kita tahu ceritanya itu Pak ya. Ketika Jibril menawarkan untuk memindahkan Gunung Uhud ditimpakan kepada mereka, apa kata Muhammad? Jangan. Mereka itu tidak tahu itu. Coba dia tahu, mereka itu tidak akan melakukan ini kalau seandainya mereka tahu. Jadi kuncinya di situ antara kenal dengan tidak. Jadi bagi yang sudah mengenali Muhammad, ketika mendengar Muhammad itu disebutkan dengan gelar yang tidak bagus atau sifat yang tidak bagus, ya mereka akan merasa kasihan kepada orang itu. Ya muncul kasih sayangnya karena orang bersangkutan boleh kasih petunjuk oleh Allah, dan bahkan terbuka peluang bagi kita untuk ya seandainya mampu ya kita kasih tahu dia bahwa Muhammad itu begini, Muhammad itu ini yang dia maksud. Ya, jadi yang bisa kita lakukan ya marilah kita saling berpesan-pesan untuk mengingatkan siapakah Muhammad itu sebenarnya. Iya. Seperti apa itu Pak Ustadz mengenalnya Pak Ustadz? Ya, dimulai dengan pencipta diri untuk mengenal siapa Muhammad ya, karena Muhammad itu yang mengenal Allah. Muhammad itu yang kita tidak bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal Muhammad. Jadi kalau kita, Pak Amir kemarin sudah ikut kajian pembahasan surah 4 ayat 1. Udah. Dari diri yang satu keluar aku, kepada aku ini dititipkan seluruh asmanya Allah. Sehingga disebutlah dia dengan sebutan sifat-sifat yang terpuji pada dimensi ruhnya namanya Ahmad. Nah itu karena biar dia tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu, dia tetap orang terpuji. Ahmad namanya. Nanti turun ke dimensi jiwa, dimasukan jasad yang diberikan oleh Abdullah dan Aminah, ya disebutlah dia Muhammad bin Abdullah. Disebut Muhammad karena bawakan asmanya Allah, sifat-sifat terpuji. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Sebut itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Tidak ada orang yang bisa mengambil hak Allah untuk dipuji. Tapi kenapa ada nama Muhammad? Karena membawa asma-asmanya Allah. Itulah tadi dari diri yang satu keluar aku. Dia yang mengenal, dia yang mengenal Allah. Jadi untuk bisa kita mengenal Allah, kembali ke situ, ke aku itu tadi yang beralas-tu. Kenali siapa itu aku. Yang masuk ke dalam diri kita ini ditugaskan sebagai ya pembawa asma tadi atau disebut dengan khalifah. Yang ditugaskan untuk dinyatakan itu khalifah itu. Kalau dinyatakan khalifah itu tanpa kita mengaku, maka kita disebut sebagai orang yang terpuji. Dan itu yang layak dikembalikan kepada pemiliknya, kembali kepada Allah. Kalau tidak terpuji, tidak bisa. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman yang KTP-nya Kristen, KTP-nya. Dalam bincang-bincang, dia katakan dengan tegas bahwa tidak ada yang bisa sampai. Yesus berkata, aku adalah apa ini? Apa itu? Saya lupa. Tidak ada yang sampai kecuali melalui aku, melalui Yesus. Dia bilang begini, teringat. Aku adalah jalan. Aku adalah jalan dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya katakan, saya tidak tolak, itu betul sekali. Itu perkataannya Isa. Isa itulah jalan. Ya. Jalan dan hidup. Kenapa disebut jalan dan hidup? Karena Isa ini atau ruh Allah inilah yang mengantar aku masuk ke dalam jasad. Nah, dia pengantar. Ya. Ketika aku masuk ke dalam jasad, disebutlah aku itu mati. Ya. Dengan mengikuti dia, itu aku menjadi hidup. Aku menjadi hidup, nah, dan aku inilah yang akan dikembalikan kepada Allah dengan catatan aku tadi mampu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, sebagai khalifah Allah.
menyatakan asma-asma Allah tanpa mengaku. Jadi memang tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, tetapi satu-satunya yang sampai kepada Bapa itu adalah Muhammad. Ya, jadi bisa disampaikan ke teman-teman yang menggunakan bahasa-bahasa perkataannya Isa dalam pengetahuan agamanya, bahwa itu benar juga. Al-Quran menjamin bahwa perkataan Isa itu adalah kebenaran, ya. Hanya saja bahasanya ya sama, bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, bahasa kode-kode. Jadi tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, betul. Artinya, ya, kalau kita mau sampai kepada Bapa, ya aku tadi yang ada dalam diri kita harus menjalankan tugas kehalifaan, menjalankan sifat-sifat terpujinya Allah, ya, sampai Allah sendiri melihat kita layak untuk diperjalankan bagaimana hambanya, namanya Muhammad. Yang kedua, bahwa Isa itu adalah ruh, Isa itu adalah firman. Ya. Ketika di zamannya Isa itu diangkat oleh Allah ke langit, di zamannya Muhammad, Isa itu sudah diturunkan kembali. Isa sudah diturunkan kembali dalam bentuk firman, dalam bentuk ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh. Dan ruh itu diterima oleh Muhammad. Ya. Jadi Isa itu adalah firman, Isa itu adalah ruh, Isa itu adalah Al-Quran. Jadi jalan untuk bisa sampai kembali kepada Bapa harus melalui Al-Quran. Jadi pengetahuannya bertambah. Kita tidak lagi mengharapkan ruh itu dari sisi gaib-gaibnya seperti apa, ya. Kita mencari sosoknya seperti apa, ya ternyata Al-Quran lebih jelaskan, ya, bahwa ruh itu atau kalimat itu adalah Isa sendiri. Jalan itu adalah Isa. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Al-Quran sudah jawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Di dalamnya tidak ada keraguan-raguan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Isa adalah jalan, berarti yang menjadi jalan sangat. Jadi yang kita membaca Al-Quran, kita ruhnya, kita kisahnya, ya, yang ada tentang itu bahasa-bahasa kode, bahasa-bahasa perumpamaan. Ya, masih ada waktu 5 menit. Saya jawab lagi pertanyaannya Bapak Inkati. Kalau menciptakan Nabi Adam dari tanah, setelah itu ditiupkan ruh, kemudian seluruh malaikat disuruh sujud kepada Adam. Yang mau saya tanyakan, sesungguhnya para malaikat itu sujud kepada siapa? Sujud itu apakah sujud menyembah atau sujud yang bagaimana? Jadi tadi saya katakan, ya, Allah mengajarkan asma Adam. Jadi Adam ini menggambarkan atau menceritakan atau mengisahkan, membuat simbol tentang aku ketika aku itu keluar dari diri yang satu, dan dari diri yang satu di surah 4 ayat 1 itu, ketika aku keluar dari diri yang satu, aku dalam kesendirian, ya, itu dikiaskan atau diceritakan melalui Nabi Adam. Jadi contoh nyata itu adalah Nabi Adam, atau ayat nyatanya adalah Nabi Adam. Ya. Jadi kepadanya diajarkan asma, wa 'allama Adamal asma akulaha. Diajarkanlah itu asma-asma Allah kepada Adam. Nah, lalu Adam ini hendak diturunkan ke bumi. Jadi malaikat bertanya, untuk apa lagi engkau turunkan ke bumi yang bakal akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Jadi kenapa malaikat berbicara seperti ini? Karena sifat-sifat kebaikannya Allah itu diberikan ke malaikat. Jadi sifat-sifat baik itu sifat malaikat. Jadi di bawahnya malaikat itu sifat kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi ternyata ketika Adam itu ditiupkan ruh, Adam itu mengantar aku masuk ke dalam jasad, itu tadi aku sudah menerima asma tadi. Aku masuk ke dalam jasad, lalu jasad ini berpraktek menyatakan asma Allah, melakukan sifat-sifat kebaikannya Allah.
Maka penglihatan malaikat itu bukan ke jasad Adam, tetapi sampai ke dalamnya diri Adam. Ada apa di sana? Ternyata di sana itu ada yang terpuji, ya, ada yang disitulah dia bersujud. Siapa itu yang terpuji? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Tuhan semesta alam, tidak ada yang lain. Ya. Itulah yang bisa dilihat oleh malaikat ketika terjadi sifat kebaikan yang ada di muka bumi ini. Jadi malaikat langsung bertasbih, Maha Suci Engkau. Nah, artinya tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Artinya ketika kebaikan itu nyata di sana, itu adalah perbuatannya Allah. Dan malaikat bersujud ke situ. Jadi Adam menyebutkan asma itu dengan cara mempraktekkan atau melakukan dengan perbuatan. Oke. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas kepada siapa dia bersujud, dan sujud itu adalah sujud menyembah, memperhambakan diri. Bukan sujud penghormatan seperti yang kita pahami selama ini. Kenapa kita sebut sujud penghormatan? Karena kita melihat bungkusnya, dibungkus oleh Adam. Kita tidak mampu menembus siapa isinya di dalam Adam. Kalau malaikat, ya tembus pandangannya sampai ya melewati hijabnya Adam, sampai masuk ke pelaku yang asli. Ya. Ternyata adalah ya kata malaikat, Maha Suci Engkau Tuhan, tidak ada sekutu bagimu.